Sore kita tidak ingin lelah bekerja di ladang Tuhan. Mari kita mau katakan bersama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Berikan sorak-sorai sukacita pada saat hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diperkuatkan, yang mengajar dan menopang, jaga tetap bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Tanah yang berubah, menjadi siang iman di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siang iman di atas. Kita akan dari awal menjadi kamu teman-teman bisa bangkit berdiri. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikeluarkan, yang mengajar dan menopang, ada berat bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan tanah bergelombang, bunga tanah yang berubah, menjadi siang iman di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, bunga tanah yang berubah, menjadi siang iman di atas dasar. Menjadi siang iman, menjadi siang iman, menjadi siang iman, menjadi siang iman di atas dasar iman. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam doa masuk kita. Sebelum kita nanti masuk, kita mau mengangkat kembali lagu pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Nanti di akhir pujian ini kita akan masuk ke dalam doa masuk kita. Mari kita hayati pujian ini, sejauh mana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sampai dengan saat hari ini. Apa yang kita rasakan, mari kita hayati setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Mari hayati pujian ini, katakan bersama-sama, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi
dari langit. Berfirmanlah ya Tuhan, suruh aku mendengarkan. nyatakanlah kepadaku untuk dan nama. berilah jiwaku dengan kasih dan haleluya, amin. Kita akan menyerahkan segala rangkaian ibadah kita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita akan mendoakan para pelayan Tuhan mengambil bagian pada saat hari ini. Fokus singer, pemain musik itu juga hamba yang kecil ini mimpin dalam puji-pujian. Sampai kita akan mengangkat dari bahasa Batak, Malumun Dorohaku Sambu. Kami mengundang Bapak Sintua Stangga untuk memimpin kita nanti di dalam doa. Kita akan mendoakan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita pada saat hari ini. Mari katakan ayat pujian ini dengan sungguh. Katakan Malumun Dorohaku Nenglau Dimasona Lau Mandahoto Yesus Tuhan. Soul
Mari kita serahkan kepada Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia. Pada kami Tuhan, hamba-hamba yang berdosa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon akan dosa-dosa yang kami perbuat yang tak baik. Tuhan, Engkau tahu hamba-hamba yang tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah Tuhan segala perbuatan kami yang kami Tuhan tidak bisa mengekang dalam perbuatan kami, yang itu perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kiranya Kau ampunilah Tuhan segala kesalahan kami. Ajar-ajari kami ya Bapa untuk menjalani kehidupan kami, agar kiranya Tuhan kami hamba-Hamba layak ya Tuhan pada hari yang berbahagia. Mari kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Hati kami yang rindu akan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kau tahu Tuhan kami ada di tempat ini oleh bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Begitu juga Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah Tuhan Bapa Sintua kami yang membawakan puji-pujian, yang memimpin kami Tuhan di dalam melantunkan lagu-lagu untuk memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Berkatilah Bapa Sintua kami. Berikanlah arwah suara yang membuat kami termulia Tuhan di hadapan-Mu. Begitu juga dengan anak kami Tuhan membawakan musik. Engkau berkatilah tumbuh kembangnya Bapa dalam melayani-Mu Tuhan di dalam pertumbuhan. Engkau berkati setiap jalan Tuhan, baik di dalam pendidikannya Tuhan, di dalam kehidupan. Begitu juga Tuhan kami Kau berkati dia Tuhan. Berikan Tuhan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada kami. Juga sehingga Tuhan Engkau berkati hidupnya Tuhan. Berikanlah suara-suara yang merdu Tuhan di dalam kata-kata kami, agar kiranya Tuhan kami bisa membawakan dan pujian ini dengan merdu Tuhan. Begitu juga Tuhan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala sedang kami. Berkatilah Bapak Gembala sedang kami Tuhan. Begitu juga Engkau memberkati kami semua Tuhan yang berdoa. Sujud datang ke hadapan-Mu Tuhan, agar kiranya firman itu kami perdengarkan Tuhan di tempat ini, sejauh telinga yang mendengar Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati Bapak Gembala sedang. Dan Tuhan begitu juga jemaat-jemaat-Mu ada di tempat ini, Kau berkatilah Tuhan. Dan juga jemaat-Mu yang belum dapat hadir bersama-sama kami untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan awal hingga akhir ibadah ini hanya ke tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari pemuda-pemudi di tempat ini. Sambil kita akan mengangkat lagu pujian kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Pertengahan pujian ini kami mengundang pemuda-pemudi untuk bisa maju ke depan. Mari kita bersukacita dalam menyambut persembahan pujian yang dalam untuk memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Tuhan menetapkan langkah
Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan juga pujian persembahan dari kaum ibu sambil kita mengangkat lagu pujian kita, Sekarang Telah Tiba, Keselamatan dan Kuasa. Di tengah pujian kami akan mengundang kaum ibu untuk maju ke depan mempersembahkan pujian. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan, Haleluya. hari ini sungguh luar biasa kasih Tuhan. 3 pujian yang akan kita perdengarkan. Saatnya kita akan memperdengarkan pujian dari kaum Bapak. Sambil kita akan mengangkat lagu pujian kita dari bahasa Batak. Dina hupikir ganuk ari, tempat sude nasi dalam hati. Di pertengahan pujian kami akan mengundang kaum Bapak untuk mempersembahkan lagu pujian.
Puji Tuhan, luar Haleluya. biasa kasih Tuhan pada saat hari ini ketika kita bisa menyampaikan persembahan pujian kita semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya ketika kita akan mendoakan segala kaum pemuda-pemudi, kaum ibu, kaum bapak untuk bisa bersatu hati tetap dalam beribadah terlebih di gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kampung Anak Sini. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik pada saat hari ini. Kita berikan segala apa yang Tuhan telah berkati di dalam kehidupan kita. Kita percaya sebagai Tuhan hanya untuk pelayanan gereja ini, bantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Kau. Kita akan memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kami sedikit mengambil waktu pada saat hari ini. Kami bersaksi di tengah-tengah jemaat Tuhan, di mana sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang perjalanan kami dan keluarga saya dan anak-anak kami. Kami ingin bersaksi pada saat hari ini, di mana nanti jam 2 Bidang Sentua JP akan berangkat kembali ke Kota Pekanbaru. Kami minta dukungan doa dari Bapak Pendeta, hamba Tuhan, begitu juga jemaat Tuhan di tempat ini, agar perjalanan Bidang Sentua dapat berjalan dengan baik dan bertemu dengan anak-anak di sana dan bersama keluarga dalam satu iman, dalam satu kasih, juga di Gereja Pentakosta Indonesia Paus Kaki. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ini sedikit kesaksian kami agar tetap kita saling mendukung dalam doa bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini dan yang tidak juga bersama dengan kita, agar di kemudian hari ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk kita menyatukan hati kita bersama dengan jemaat Tuhan yang belum bersama dengan kita di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya.
kita akan memberikan yang terbaik pada saat hari ini untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan GPI Sidang Kampung Nanas ini. Sambil kita akan mengundang firman Tuhan Bapak Pendeta kita pada saat hari ini, kita akan mengangkat lagu pujian kita, "Oh saudaraku, dengarlah firman Tuhan." Setelah kita akan memberikan persembahan pembangunan, kita akan bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Terima kasih Bapa kami yang baik, Allah yang sudah memelihara dan menyertai sepanjang perjalanan kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah membenci Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub. Hari ini bencana hati kami yang kami bawa ke tempat ini. Kami rindu supaya firman-Mu menyerang kami dengan air kehidupan, memberikan kepada kami Tuhan kekuasaan, sehingga hidup kami akan beroleh kekuatan yang baru, sebab firman-Mu boleh mengisi dan membekali setiap bejana rohani kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya kalau bukan tanpa kekuatan Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi kehidupan hamba-Mu, bahkan mengurapi kami sekalian dan mengurapi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut, kami terima firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Segera saya akan membaca pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang berperikop tentang pengakuan Petrus. Sesungguhnya ketika Yesus bertanya, sejatinya bukan hanya seorang Petrus yang mendengarkan pertanyaan daripada Yesus. Ada dua pertanyaan yang dilakukan oleh Yesus, tetapi pertanyaan itu sama. Ya. Pertama, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Saya boleh mengkategorikan atau menggolongkan Yesus seolah-olah ingin mengadakan satu penelitian dengan memberikan angket kepada murid-muridnya. Nah, saudara, pertanyaan yang mungkin sedikit agak membuat mereka aneh setelah sekian lama bersama-sama dengan Yesus melayani dalam segala suka duka, maka ada timbul pertanyaan itu yang sejatinya biasanya pertanyaan demikian di awal. Ya. Molo adong suku-suku somoni aise maroa ida, ise maroa netadami, ya. Biasanya itu di awal. Tetapi ketika sudah berjalan perjalanan pelayanan mereka, maka pertanyaan itu muncul mungkin agak aneh begitu ya. Nah, Yesus katakan, menurut orang siapakah aku ini? Lalu murid-murid berkata, adong nama dokon si Elia, adong nama dokon si Jeremia, adong nama dokon si Yohanes Pembaptis. Saudara, ketika tokoh ini sesungguhnya tergolong dalam tiga tokoh ini adalah para nabi-nabi besar. Jadi nama tiga orang ini bukan nama kecil ya, tetapi nama besar. Yeremia itu adalah nabi besar, bahkan Elia juga adalah nabi besar, dan Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang dipercayakan Tuhan, diutus terlebih dahulu mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan dan untuk mewartakan berita tentang pertobatan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus bertanya kepada murid-murid atau rasul atau para hamba Tuhan, bagaimana hamba Tuhan melayani sidang jemaat, bagaimana hamba Tuhan melayani umat-umatnya? Apakah umat-umat itu sudah benar mengenali Yesus yang diberitakan itu dengan jelas? Apero manusia laki, ya menurut kata orang, engkau adalah salah seorang dari nabi, engkau adalah Elia, Yohanes Pembaptis, bahkan Yeremia. Dusai disebut Yesus murid-murid naik, tetapi pertanyaan pertama, menurut kata orang, menurut survei kalian, menurut informasi yang beredar di lapangan, menurut pengalaman sepanjang perjalanan pelayanan kalian, ketika kalian dekat dengan umat Tuhan dari berbagai latar belakang, dari berbagai status, siapakah aku ini
saya ini. Lalu setelah mereka menjawab itu dengan berkata jujur apa adanya, Yesus bertanya dengan kalimat yang sama. Inak inna husukum menurut hatanihala. Jadi sunari, Yesus mau tanya kedua kali, anggo menurut tamu ise ma'am. Kalau masih Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Lalu dikatakan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Simon mendapat jawaban yang benar. Simon menjawab pertanyaan Yesus itu, sementara ada murid-murid yang lain. Alai koribana do hatok bagadusi. Mungkin murid yang lain masih sedang berpikir, masa sukunon ni Yesus mengusai pertanyaan yang sama? Alai lebih spesifik dituju waktu pribadi nami sebagai orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah sotohoro naik alus, nah dipahami nakin tentang si Yohanes Pembaptis, tentang si Elia, si Yeremia, bahkan salah seorang daripada nabi ikut sukuron namuse. Mungkin saudara dari sekian banyak murid-murid Yesus, ada banyak orang yang sedang memikirkan, ada banyak mungkin murid itu yang tidak terlalu memberanikan diri untuk menjawab siapakah pribadi Yesus itu. Tetapi Simon yang disebut Petrus, dia langsung orang nomor satu yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini menjadi sesuatu pertanyaan dasar untuk setiap orang percaya bisa melanjutkan perjalanan rohaninya, perjalanan karir iman percayanya. Karena tanpa kita mengetahui siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya itu, bahkan tanpa kita memiliki pengakuan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, maka sia-sialah bangunan iman percaya kita yang kita rintis, yang kita tata sedemikian rupa. Jadi lapar julu sehali ikon adongdo panadaan natakas taringo tuduhan te Yesus. Semakin kita mengenal Allah yang kita sembah itu secara jelas dan terang benderang, maka hal itu menjadi penentu seberapa setia engkau mengikut Yesus, seberapa sungguh engkau untuk mengikut Yesus, dan seberapa besar pengorbanan yang akan kita tuangkan dalam seluruh perjalanan kita mengikut Allah. Jadi gudang duzul makadang diatanatan, gudang duzul makadang diagak-agak, ya, ditakar-takar saudara. Tetapi ketika kita mengenal Dia, maka saya percaya kesetiaanmu, pengorbananmu, dan seluruh dedikasi hidupmu engkau akan tuangkan seutuhnya kepada Allah. Demikian sebaliknya, ketika Allah melihat pengenalanmu, bukanlah pengenalan yang ragu-ragu, bukanlah pengenalan yang abu-abu, bukanlah pengenalan yang samar, tetapi engkau berkata dengan jelas, engkau mengatakan itu dengan iman percayamu, maka dikatakan dalam ayat berikutnya tadi, Allah pun tidak segan-segan untuk mempercayakan kepada Simon Petrus, yaitu kunci kerajaan sorga. Ketika kita mempercayakan kunci rumah kita kepada orang, maka sama artinya kita sedang mempercayai dia.
atas seluruh isi rumah itu, atas seluruh aset yang kita tinggalkan. Somoninang situa tapi demon, roh pulau batamon. Ada kemungkinan dipercaya minang udah mungkin itu 1 atau 2 orang. Entahkah itu kunci pagarnya, entahkah itu kunci rumahnya, walaupun mungkin kunci kamarnya tidak dipercayakan atau kunci berangkasnya tidak dipercayakan. Tetapi ketika kunci dipercayakan kepada seseorang, maka itu menjadi satu pertanda surga sedang mendelegasikan satu otoritas penuh, sesuatu kewenangan mutlak dalam hidup orang yang sudah benar-benar dan sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percayai. Sehingga Yesus berkata, "Manakah ada di rautmu di Portibion, tarahut mai di sorga, manakah ada di paluang di Portibion, engkau maluang mai di sorga." Artinya ada otoritas yang penuh yang dipercayakan oleh Yesus, yang tidak tanggung-tanggung kepada seorang Petrus. Sama pada statusnya lagi si Simon Petrus, si Yohanes, bahkan si Yudas, murid-murid yang lain punya status yang sama, tetapi ada pembeda di hadapan Yesus. Olah tibanado dihapur syaun kunci kerajaan sorga. Puji Tuhan. Ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Petrus. Ketika kunci itu sudah dipercayakan, berarti dia memiliki akses. Dia bisa masuk, dia bisa keluar. Dia punya wewenang, saudara. Semua kunci itu mau dipercaya dong. Tuhan berarti mau nilai Tuhan Tuhan. Mana ketua kaum minggu, ketua pemuda, atau mungkin ke guru sekolah minggu, tentu gembala itu sedang mempercayakan sesuatu. Alai menurut dia terjaga. Sebab firman Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Menurut dia ucitio. Nang mago, kalau si takkan lagi kan mago kunci gini juga teman. Sekarang pun nilai mago. Sedih nilai di kunci. Bukan tetap nikah hati mulu mago. Alai yang dimaksud firman Tuhan ini berbicara tentang kepercayaan. Satu kepercayaan yang diberikan. Tentu ada tanggung jawab di dalamnya yang harus kita tunaikan, yang tidak bisa bermain-main, yang tidak bisa berlambat-lambat mengerjakannya. Luar biasa, saudara. Tentu yang mengibarin Tuhan Yesus tuh, bagaimana lihat, luar biasa. Ayaw pumulunay kucikan no wering. Ay nanghabad to hakpo alay wala na tarlabat. Alana mo sejik kucing ko parjulo do sahat. Itulah betul. Iya kan? Ay nangarong contoh na guru riyan no suatu saat son. Alay wala na telat terus wala na parjulo jemaat seribara. Apa no kucing juga ada. Sejik kucing ko parjulo do sahat. Tentu ada penilaian-penilaian sebelum kepercayaan itu diletakkan, maka Allah sudah melihat, Allah sudah menggambar. Oh, Petrus ini walaupun mungkin tipikalnya adalah seorang yang temperamen, yang terkadang berapi-api, meledak-ledak, walaupun terkadang dia berkata, "Aku siap mati bersama engkau." Tetapi kenyataannya justru dia menyangkal. Tapi dalam kasus ini, Yesus tidak mungkin salah meletakkan kepercayaan itu kepada seorang Petrus.
terikat di surga. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang dipercayakan oleh Yesus kepada seorang Petrus. Tentu sesuatu yang kau ikat itu semua harus dalam koridor tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Karena pengenalannya lah dia dipercayakan untuk menerima kunci. Dan alamnya Yahweh Bane. Nah, jadi kunci itu bukan hasil satu permintaan, bukan hasil satu permohonan. Yang kepada malaikat sekalipun belum tentu itu dipercayakan oleh Allah. Tapi dia mendapat kesempatan karena dia memiliki pengenalan yang sungguh kepada Yesus. Satu ketika dalam kitab Matius pasal yang ke-13, Yesus ditolak di Nazaret, di kota atau di daerah tempat kelahirannya. Walaupun dia mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa, tapi orang-orang lain berkata, bukankah dia ini adalah anak seorang tukang kayu itu yang saudara-saudaranya kita kenal? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali Yesus seandainya bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada orang-orang yang satu kampung dengan dia, menurut kamu siapakah aku? Unang-unang parekelan nama narotibana. Asin suku-suku luar lain. Bola suku sih dan sudah mana doa. Anak tukang hau do, si Yusuf do, atau si Maria do inomu, doh saudara-saudara si pola. Karena mereka mengenal Yesus hanya sebatas lahiriah, mereka mengenal Yesus hanya sebatas silsilah duniawi saja, tapi mereka sejatinya tidak mengenal Yesus dari konteks rohani. Sehingga firman Tuhan katakan, tidak banyak mujizat yang terjadi yang Yesus kerjakan di sana. Allah sotakas pada damina sida di Tuhan Yesus, gabe moruma aka halongangan diutai dohot jaka joma na adong diutai. Artinya kita rugi sendiri. Semakin banyak, semakin jelas pengenalan kita akan Yesus, semakin besarlah keuntungan kita, semakin besarlah berkat yang Allah akan percayakan bagi kita. Dan sebaliknya, semakin sedikit pengenalan kita akan Yesus, semakin tidak jelas pengenalan kita akan Yesus, semakin berkuranglah berkat yang seharusnya sudah di depan mata. Karena Yesus sudah berada di daerah itu, sudah di depan mata sebenarnya berkat itu. Dan bukan kepada siapa-siapa, kepada mereka orang-orang yang ada di Nazaret, tetapi hanya karena pengenalan mereka hanya sebatas lahiriah. Berkat itu tidak seutuhnya turun atas daerah itu, turun atas seluruh penghuni yang ada di daerah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Molosota ada tuhata, boido binasa ita, bodo gabe magu ita.
Tapi ketika kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan dan keselamatan itulah menjadi bagian kita. Soalnya Deni Inat Tarakin, kalau saya tidak lupa lirik terakhir, coba jawab kamu lirik terakhir. Dalam mengikut kalimat terakhir pujian ibu tadi. Kalau nggak salah diberikan kehidupan dan keselamatan gitu ya. Keselamatan selamanya. Kau berikan hidup dan Kau berikan hidup dan keselamatan dia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bukan karena miskinnya luar biasa. Umatku binasa bukan karena jeleknya luar biasa, tetapi karena tidak mengenal Allah. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka dipercayakanlah, diberikan hidup dan keselamatan itu. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kerinduan di dalam hidup kita. Terkadang mau sepintas seolah-olah agak-agak gampang loh Ramadan dan Tuhan, kan kira-kira gitu. Saya pernah ajukan pertanyaan, mana yang lebih sulit mengenal Tuhan daripada mengenal manusia? Saya katakan, mengenal pribadi Allah daripada mengenal pribadi sesama kita. Lalu saya katakan begini, anggojolma berubah-ubah dong, betul atau enggak? Boleh sonari A, B. Boleh sonari berjanji ayah aku akan datang, padahal enggak datang. Jadi bukan roh dua minang, dua pengamalan kalian kok manggalannya, tahu kan? Kalian fakta nih mah. Yesus berubah enggak? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Mengenal sesuatu yang gampang berubah-ubah akan sangat sulit, saudara, daripada mengenal sesuatu yang konstan, yang stabil, yang tidak akan berubah-ubah. Kasihnya tetap, setianya tetap, pertolongannya tetap, penyertaannya tetap dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah pribadi yang sama. Maka sebenarnya lebih enak mengenal yang tidak berubah. Karena sepakat gitu sih. Pada jujur. Coba aku. Kan perlu bawa di zona. Bodoh dah burju gabe jahat. Bodoh dah jahat tapi burju. Bodoh sianda parsip gabe gecor. Bui. Aku tuh tahok do terus. Tetapi terkadang banyak yang enak mengenal Allah itu. Banyak kita tidak mau sungguh-sungguh mengenal Dia. Bahkan banyak orang gagal mengenal Dia. Orang Israel 40 tahun disertai oleh Tuhan Allah, tetapi belum cukup. Kurun waktu 40 tahun, mau lama dok melilin juga. Yang 40 hari dok umur niba. Di dalam kitab Mazmur 95 ayat yang ke-10 dan 11.
Kita baca sebentar. Ikut atau puja kita jam 2 nasi bertatu bandara. Berangkat jam 2 berangkat ke bandara. Tadi dari rumah ada dipesankan istri juga. Balik 5 menit saya kita. Mazmur 95 ayat 10 dan 11. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ngomong lah mereng bangson. 40 tahun mah Hutang-tangan dah sida, 40 tahun mah huat-huat sudah sida, 40 tahun mah hulai nabi sudah, manganda minum dah pakaian dah sudah kada rikot, hulai nabi sudah. Firman Tuhan katakan saudara, mereka masih tidak mengenal jalanku. Ada banyak mujizat yang Yesus sudah kerjakan. Ada banyak mujizat yang Allah sudah tampilkan di depan mereka. Ternyata itu pun tidak cukup membuka seluruh kerangka berpikir mereka, membuka seluruh selubung yang menyelubungi mata rohani mereka, supaya mereka melihat dengan jelas pekerjaan Allah itu bukanlah perkara yang dikerjakan oleh manusia, perkara yang diproduksi oleh dunia ini, tetapi itu adalah produk Allah sendiri yang tidak bisa dilakukan oleh dunia, yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Tetapi mereka dikatakan tidak mengenal jalan Allah. Empat 40 tahun aku jemi. Ayat 11 dikatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Jadi coba mana ada Tuhan tak secara jelas dipastikan dia tidak akan memperoleh tempat di dalam surga yang Yesus sedang kerjakan sampai hari ini. Tak persoalan 40 tahun pehita nama pentakos tahun. Siano pukta, siana mungta, satu hita, satu gelengta, satu bahu puta. Tuhan tidak punya urusan dengan itu. Tanpa kita memiliki pengenalan yang jelas. Dan pengenalan kita sejatinya janganlah pengenalan yang karena apa kata orang. Pertanyaan Yesus yang pertama tadi dikatakan, kata orang siapakah aku? Mungkin murid si A nama dokon, Mang si Matias, oh engkau dikatakan orang adalah Yohanes Pembaptis. Mungkin si Andreas mado, oh engkau adalah Elia. Tetapi Petrus mengenal Yesus bukan menurut apa kata orang. Ada banyak orang Kristen sekarang ini beribadah, bersekutu, datang ke gereja, tetapi karena ikut-ikutan, bukan karena ada kerinduan, rasa lapar, haus untuk berjumpa dengan Allah, menikmati hadirat Allah, merasakan jamahan dan sentuhan Allah, sehingga itu membuat dia mengenal ada kekuatan yang supranatural, ada kekuatan yang ilahi yang menghampiri hidupku yang belum pernah kurasakan. Ada pengalaman sehebat, seluar biasa dan sedahsyat ini. Ada Allah yang menghampiri hidupku, ada Allah yang mendekati aku ketika aku duduk dan berdiam di bait sucinya Tuhan, ketika aku merenungkan perkataan Allah, maka
maka pengakuanmu itulah yang membuat engkau mengenal Allah lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau mengenal Allah harus secara pribadi, bukan menurut kata orang. Sehingga ada pujian kita yang berkata, aku mengenal secara pribadi, gitu kan? Dan tanda Tuhan ini menurut apa kata hukum kita, menurut apa kata orang tua kita. Tetapi kita mengenal Allah harus mengenal Allah secara pribadi, sehingga ada sesuatu keintiman yang terjadi dalam hidup kita, menyatu dengan Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup. Molotung alana dibuan bapak tapi kita berminggu di parmingguani martopak kita marede kita talopi tangata martaniak kita serius kita manangion hatani Tuhan parhiti ma orang tua alai dan alani ibadah tanda Tuhan ikon alani secara pribadi manian tanda Tuhan idonatukos. Karena ketika engkau mengenal Allah secara pribadi, apa kata orang, walaupun ada orang yang mencoba mendoktrin engkau, ada orang yang menawarkan pengajaran baru yang menyerupai Mesias, sebab di akhir zaman akan muncul Mesias palsu, akan muncul nabi palsu, akan muncul ajaran palsu. Tetapi karena pengenalanmu akan Yesus adalah secara pribadi, tidak akan bergeser pijakan rohanimu. Ketika engkau sudah berdiri di atas batu karang yang teguh, maka tidak akan oleng lagi engkau. Ale mulut tetap Tuhan holan alani apa kata orang, kasih sosok non belum nagapang. Eta tu sampah, eta tu son. Songono mali buka terus. Songono lu baju dia lu tu sampai dah, tu dia lu tu soma. Itu menjadi persoalan. Kenal dia secara pribadi, rindukan dia secara pribadi. Terutama itu kita, sebab ada berkat yang besar yang akan Tuhan percayakan. Jangan kita bermimpi, jangan kita berharap kita akan ikut masuk ke dalam sorga kalau kita tidak mengenal pemilik sorga itu. Waduh masuk jol batu jabuku, aku saudara jol baik. Itu kok kudu putih, suatu masalah alamat kok. Suatu dolar miring-miring, suatu dolar arif pikiran dan sebagainya. Jadi kita tanda penghuni sorga, pemilik sorga. Masuklah kita. Welcome sorga akan menyambut kita. Tidak banyak lagi pertanyaan, masuk. Kunci itu menjadi akses, bahkan menjadi tiket kita untuk kita memulai kesempatan masuk ke dalam surga yang mulia, yang penuh dengan kesenangan, yang penuh dengan kegembiraan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjelaslah pengenalan, intensifkanlah hubunganmu kepada Tuhan. Dalam sering tatugi Tuhan berkomunikasi, dalam sering tatugi Tuhan bercakap-cakap, dalam sering tatugi Tuhan di dalam setiap urusan kita libatkan Tuhan. Maka saya percaya pengenalan kita akan semakin jelas. Kalau ada suku-suku som eta tahu di sekolah, aja mani mengumpul sehari dua hari Jepang baru setahun naik Jepang memahami musik. Dan kalau tadi Pak, dari situ kita bisa menyimpulkan karena minimnya
komunikasi membuat kita tidak bisa membeberkan atau mempresentasikan siapa yang dimaksud pribadi yang ditanya itu. Tetapi semakin intensif kita berjumpa, bercakap, berkomunikasi, melakukan interaksi, baik secara tatap muka, baik secara virtual sekalipun, maka dipastikan semakin besarlah pengenalan kita kepada orang itu. Somoni nama Tuhan. Molo ugodang membalas di kita sian rajin mulai mah dan tata dabe Jeroma halak itu dia waktu agama seperang, itu dia waktu gereja seperang, mungkin ada iming-iming ini, ada janji ini, ada itu sebagainya. Dan kalau berpikir panjang, kok langsung kita mengalupat, langsung kita putar haluan. Ya, goodbye GPI Kampung Nanas, oh goodbye Tuhan Yesus dan sebagainya. Perjelas orang tua bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Pahitiam mahita di bait Tuhan. Suami yang seharusnya membawa istri dibawa. Walaupun istri nomor buat suami, lakukan itu. Tidak ada persoalan, bawa. Mengenal Tuhan. Sehingga kepada kita dipercayakan upah yang luar biasa, hidup yang kekal, akan surga yang mulia itu dipercayakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan suatu pujian Tuhan. Di nama dalam Sasada au Acupang Doho Yesus. Kita akan bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian dari bahasa Tapanuli. Mari renungkan firman Tuhan. Mari ingat seluruh kebaikan Tuhan. Kalau Dia akan menghantarkan engkau supaya lebih sungguh-sungguh menaikkan doa dan permohonan. Pada asasa
persembahkan kepada Allah kami, Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang sudah berkorban dan rela mati demi dosa-dosa dan pelanggaran kami, yang telah turun ke dunia meninggalkan kemuliaan-Mu, mengambil rupa sebagai seorang hamba, terlahir di tempat yang hina. Engkau mati menanggung dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Sungguh kami mengenal tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang Kau berikan. Kami tidak akan dapat memperoleh kasih yang besar itu. Itulah pribadi Yesus yang kami kenal, Yesus yang kami puja dan kami sembah. Engkau tidak ada duanya, Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kalau firman Allah sudah mengajar kami, Tuhan, supaya pengenalan kami kepadamu adalah pengenalan yang benar, bukanlah pengenalan yang karena ikut-ikutan, tetapi kami rindu Tuhan Yesus. Mata rohani kami akan terbuka, bersingkapkanlah seluruhnya Tuhan, sehingga kami akan melihat kemuliaan itu. Kami akan melihat seluruh karya-karya-Mu, sehingga kami Tuhan akan memiliki pengenalan yang pasti. Bertambah-tambah lagi dan percaya kami semakin diteguhkan di dalam Kristus Yesus, maka kami akan berdiri teguh sekalipun badai persoalan menghantam kami. Kami tidak akan meninggalkan Yesus, kami tidak akan lari, dan kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami tidak akan beranjak, karena Yesus adalah Allah kami, penolong kami yang setia. Kami akan tetap setia, kami akan tetap cinta kepada Yesus, kami akan tetap mengiring Engkau sekalipun kami susah menderita di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan dari seluruh perjalanan hidup kami. Engkau penolong kami yang setia. Bapa, Engkau sobat kami di dalam suka, di dalam duka. Ketika orang menghakimi kami, ketika orang Tuhan bahkan memberikan kepada kami sesuatu yang melemahkan, tapi kami percaya kami punya Yesus yang luar biasa, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kami, sekalipun dosa kami merah bagaikan kirmij, janji firman akan diputihkan. Tuhan, beri percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tidak memperhitungkan pelanggaran. Asal kami mau tetap setia, asal kami mau tetap Tuhan datang kembali melayani Engkau, kembali mengikut Engkau. Kalaupun ada kegagalan hidup kami percaya di dalam setiap iman Engkau akan disediakan masa depan yang indah. Engkau akan disediakan keberhasilan yang akan siap kami raih dan kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa kami. Tergantilah firman itu di dalam tanah roh hati kami. Biarlah hidup kami berkemenangan di dalam Yesus. Biarlah sukacita kami akan terus melayani Engkau. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak impitan, tatkala kami Tuhan dirundung oleh berbagai persoalan, terkadang kami menghadapi intimidasi, terkadang kami mengalami persoalan yang cukup ekstrim, tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya pertolongan-Mu akan indah pada waktunya, dan Engkau selalu hadir di sisi kami. Terima kasih Allah kami yang berbagi persembahan pujian yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Lewat persembahan pujian kaum pemuda, kaum ibu, bahkan kaum bapak, biarlah itu menjadi hormat bagi nama-Mu,
menjadi kemuliaan dan pengagungan bagi nama itu. Hati Tuhan boleh disukakan dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Berkati pelayanan gereja di tempat ini. Dari tempat ini terus suara kenabian akan terus berkumandang. Suara kebenaran akan terus diperkatakan dari tempat ini. Dan kemuliaan-Mu akan terpancar dari tempat ini. Setiap mata yang memandang akan diberkati. Setiap telinga yang mendengar akan diberkati. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu akan bekerja melampaui segala akal dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, Inam Sintua kami pilih akan bertolak dari kota Batam menuju kota Pekanbaru, berjumpa dengan keluarga, dengan anak-anak, bahkan dengan seluruh sidang jemaat dan hamba Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Sidang Kayu Sekati. Bahkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan profesinya, Tuhan yang tetap memberkati. Lindungilah Tuhan, sertai, bentengilah Tuhan. Tangan-Mu lah yang akan mengantar dan menimba. Allah yang akan mengawal dengan seluruh malaikat-Mu sampai bertemu dengan seluruh keluarga dalam damai, dalam sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah di tempat ini, semua karena pertolongan. Apapun Tuhan rencana membuat pelayanan ini, apapun rencana Tuhan buat daerah Kampung Nanas ini, semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk pelayanan gereja ini, sehingga kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Zili, Engkaulah Jehovah Nisi, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Korban persembahan murah tangan yang sudah kami persembahkan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur, memberkati pekerjaan Tuhan. Demikianlah tangan Tuhan akan terulur, memberkati setiap pekerjaan kami, mengisi lumbung-lumbung kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, seperti kerinduan doa seorang Yabes. Kiranya Engkau memberkati kami melimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan Engkau yang menjauhkan kami dari segala malapetaka dan segala penyakit apapun, sehingga penuhlah sukacita kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, sebentar ibadah ini akan berakhir, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang menyertai, mengantar dan melibatkan kami dalam kiraan selamat. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami yang di dalam surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Silakan kita kasih tangga untuk memimpin ujian terakhir. Puji Tuhan. Kembali angkat satu pujian kita dari ibadah kita ini. Kita akan
bersorak-sorai memuliakan Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Angkat pujian ini dengan sukacita kita. Bersama-samalah kita bersatu, bergandeng tangan dalam memuji muliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita hari sampai selamanya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.